Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Usman Hanafi Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan i'rab. Tujuannya supaya kita semakin mahir membaca kitab-kitab berbahasa Arab sehingga kita bisa menggali ilmu-ilmu para ulama yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kalimat sebagai bahan latihannya yang kita buat adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, mereka bersolawat, 'alan nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimat yang akan kita jelaskan i'rabnya sebagai bahan latihan pada video ini. Oke, pertama perhatikan kata Allah. Innallaha. Allah pada kalimat ini itu sebagai isim inna. Karena dia isim inna, maka mansubun, dinasabkan. Itu harus kita ingat teman-teman sekalian. Isim inna sama dengan mansubun, dinasabkan. Itu sudah hukum pasti di dalam ilmu nahwu. Isim inna sama dengan mansubun, dinasabkan. Terus wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya kita buat adalah baris fathah, harokat fathah. Innallaha, hanya ini kan berbaris fathah, itulah tanda nasabnya. Perlu kita ketahui tanda nasab itu bukan hanya fathah, bisa alif, bisa ya, bisa kasroh, bisa membuang nun. Nah, di sini kita pilih fathah, innallaha. Apa alasannya? Alasannya adalah li'annahu ismun mufrad. Karena kata Allah ini adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad kalau dia mansubun, maka tanda nasabnya itu adalah al-fathah, seperti innallaha. Oke, saya ulangi. Allah pada kalimat ini sebagai isim inna, maka mansubun, dinasabkan. Alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fathah, Allah. Karena ini isim mufrad. Oke, kita lanjut ke kata yang di depannya. Perhatikan kata wa malaikata. Wawnya ini adalah waw atof. Maka malaikatahu sampai ta. Malaikata ini berarti isim yang diatofkan. Ma'tufun ala Allah. Diatofkan ke sebelumnya itu Allah. Yang mansub, maka hukumnya fahuwa mansubun mithluhu, maka malaikata harus mansub juga, karena kaedahnya al ma'tufu ala mansubin mansubun mithluhu. Kata yang diatofkan pada yang mansub itu dia mansub juga. Contohnya malaikata, karena diatofkan ke Allah yang mansub, maka malaikata juga mansubun. Alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya fathah lagi kita buat, baris fathah. Malaikata. Ya, tanya itu kan berbaris fathah. Itulah tanda nasabnya. Baris fathahnya itulah tanda nasabnya. Kenapa kita pilih fathah padahal ada tanda nasab yang lain? Alasannya li'annahu jam'ut taksir. Karena malaikata itu jamak taksir. Kaidah mengatakan jamak taksir kalau mansub maka tanda nasabnya adalah baris fathah seperti malaikata. Kita ulangi, wa malaikatahu, wawnya ini huruf atof, maka malaikata diatofkan ke Allah yang mansub, maka malaikata ikut mansubun. Alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah, li'annahu jam'ut taksir, karena ini jenis kata yang jamak taksir. Kita lanjutkan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna. Kata yusalluna, perhatikan. Yusalluna artinya bersolawat. Ini fi'il mudhari'un marfu', fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Jadi fi'il mudhari' itu bisa marfu'un, bisa mansubun, bisa majazumun. Satu lagi bisa mabaniyun.
Nah, di sini dia fi'il mudhari' yang marfu'un. Apa alasannya? Kenapa dia bukan mansubun, bukan majzum, atau bukan mabni? Nah, di sini kita buat marfu'un, alasannya litajarrudihi 'anin nasibi wal jazim, karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Tidak kosong. Saya ulangi, litajarrudihi itu artinya kosong dari amil nasab dan amil jazam. Jadi fi'il mudhari itu teman-teman, kalau tidak didahului amil nasab, amil jazam, maka dia mansubun saya ulangi, maka dia marfu'un. Oke, saya ulangi lagi, fi'il mudhari itu kalau tidak didahului amil nasab, amil jazam, maka dia marfu'un, dirofakkan. Yusalluna fi'il mudhari yang marfu'. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Nunnya tetap. Itulah tanda rafa'nya. Nun yang ini teman-teman. Sudah berwarna merah saya buat. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Nunnya inilah tanda rafa'nya. Kenapa kita pilih thubutun nun tanda rafa'nya? Padahal tanda rafa' itu bisa dhamma, bisa waw. Di sini kita pilih nun, thubutun nun, karena ini termasuk li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia adalah af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu kalau marfu' tanda rafa'nya adalah thubutun nun, nunnya tidak dihilangkan. Wawnya ini, lihat wawnya ini itu wawul jamaah sebagai fa'il, fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Perhatikan kata alan nabiyyi, an-nabiyyi. An-nabiyyi pada kalimat ini didahului huruf jar. Dakhala alaihi harfu jaryin, yaitu ala. Masuk padanya huruf jar atau didahului oleh huruf jar, yaitu ala. Ini ala. Maka hukumnya fahuwa majrur, maka dia menjadi isim yang majrur. Itu sudah pasti teman-teman sekalian, kalau ada huruf jar maka di depannya itu adalah ismun majrur, isim yang dijarkan. Wa alamatu jarnihi al-kasratu, tanda jarnya kasrah. Alan nabiyyi, ianya ini berbaris kasrah. Baris kasrahnya inilah tanda jarnya. Kenapa kita pilih kasroh tanda jarnya? Padahal tanda jar itu bisa ya, bisa juga fathah, bisa kasroh. Di sini kita pilih kasroh. Alasannya adalah li'annahu ismun mufrad munsharif. Karena kata an-nabiyyi, alan nabiyyi, an-nabiyyinya ini adalah isim mufrad yang boleh pakai tanwin. Istilahnya munsharifun, yang boleh pakai tanwin. Kalau isim mufrad tidak boleh pakai tanwin sama sekali. Kalau dia majrur itu bukan kasrah tanda jarnya. Itu fathah. Nanti kita jelaskan di video yang lain. Oke, saya ulangi teman-teman sekalian. An-nabi, alan nabi. An-nabinya ini didahului huruf jar, maka majrur. Tanda jarnya kasrah kita buat karena ini isim mufrad yang boleh pakai tanwin. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah dengan berlatih seperti ini kita semakin mahir mengikrab dan semakin mahir baca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.